إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على إقامة الدين وختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, itulah kalimat yang sempurna menandakan kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya Allah yang pantas dipuji. Semua manusia dan seluruh makhluk Allah yang lain hanya pantas untuk memuji. Itulah sebabnya sifat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah sombong dan mengagungkan diri. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah Maha Besar. Hanya Allah yang pantas disembah, hanya Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang serba kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan, hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
hari ini jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran umat Islam di pelosok muka bumi ini berkumpul di lapangan, berkumpul di masjid, semua mengucapkan kalimat yang sama, takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang istimewa karena ada dua ibadah besar yang dilakukan di penghujung tahun Hijriah, yaitu yang pertama ibadah haji dan yang kedua adalah ibadah kurban. Kemarin seandainya tidak terhalang oleh wabah, jutaan orang berkumpul di padang Arafah dengan pakaian yang sama, dengan ucapan yang sama. Mereka memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuktikan ketaatannya, menunaikan ibadah haji dengan pakaian yang sama, sebagai pertanda bahwa di hadapan Allah kita semua adalah sama. Tidak jelas mana orang kaya, mana orang miskin, mana yang pejabat dan mana yang rakyat biasa. Menundukkan diri semuanya bertafakur, penuh dengan tawadu dan khusyuk, mengucap kalimat-kalimat yang indah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita doakan semoga yang saat ini menunaikan ibadah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat predikat haji yang mabrur. Dan bagi kita yang belum bisa menunaikan ibadah haji, kita selalu berdoa semoga dimudahkan dalam hal rizki, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa untuk pergi haji di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah besar yang kedua adalah ibadah kurban. Dan ini pun nampak jelas dari perjalanan seorang manusia besar, Abul Anbiya, bapaknya dari semua nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah, di mana suatu malam Nabiullah Ibrahim bermimpi, beliau melihat anaknya disembelih oleh dirinya sendiri. Lalu ketika bangun, beliau menyampaikan hal itu kepada anak satu-satunya, anak semata wayangnya, yaitu Ismail. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelihmu. Coba pikirkan anakku, bagaimana perasaanmu, bagaimana pendapatmu? Ismail, sebagai akar namanya, ialah mendengar. Kemudian Ismail menjawab, ayah, lakukan segera perintah Allah, jangan engkau tunda. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibrahim pun menyampaikan hal itu kepada istrinya, lalu memerintahkan, pakaikan baju pada anakmu. Aku akan berangkat berdua. Dan kemudian berangkatlah mereka berdua menuju Jabal Kurban yang berada di Mina. Sampai di sana Ibrahim hanya mampu mengucap kalimat-kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dipalingkan matanya, dibaringkan anaknya di atas pahanya. Lalu Ismail berkata, ayah, ikatlah kedua tanganku, jangan sampai aku kesakitan dan merontak sehingga aku menyakiti badan ayah. Ayah, jangan tatap wajahku, jangan sampai muncul perasaan iba dan engkau tidak jadi menjalankan perintah Allah. Ayah, sampaikan salamku pada ibuku.
belum sempat saya membalas jasanya, belum sempat saya mengabdi kepadanya. Insya Allah di hari kemudian saya akan menjadikan diri saya menjadi pelayannya. Saya akan menjadi pelayan kelak baginya. Cukup pesan Ismail, air mata tumpah menyaksikan keduanya akan menjadi penyembelihan yang besar. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Nabiullah Ibrahim kecuali mengagukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pedang sudah terhunus, siap-siap akan memenggal leher anak sematawayangnya yang selama 80 tahun dinantikan. Kemudian Allah diberikan kepadanya nikmat, yaitu berupa anak. Malaikat-malaikat menangis memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan manusia, selamatkan Ismail, selamatkan Ibrahim. Dia telah membuktikan ketaatannya, dia telah membuktikan bahwa dia ridho akan perintahmu. Maka Allah menerima, mengabulkan doa para malaikat dan makhluk di langit. Kemudian Allah menggantinya dengan seekor kibas. Ibrahim menarik pedangnya, yang ternyata yang disembelih adalah leher seekor kibas yang besar. Menyaksikan kejadian itu, Ismail hanya berteriak takbir mengagukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah itu Ibrahim dan Ismail pulang ke rumahnya dengan ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siti Hajar yang menunggu di rumah dengan perasaan sedih karena dia tahu bahwa anaknya akan hilang, anaknya akan disembelih oleh ayahnya karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mendengar suara suami dan suara anaknya mengumandangkan takbir, ia pun menangis terharu, sedih bercampur bahagia sambil mengucapkan kata-kata takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau menurut akal sehat, Ibrahim akan memilih menyelamatkan anaknya daripada memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi beliau memilih cinta kepada Allah melebihi cinta kepada anak, melebihi cinta kepada keluarga, dan cinta kepada segalanya. Oleh karena itu hadirin, mari kita mengambil contoh dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita korbankan semuanya demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan himmah pengorbanan Nabi Ibrahim lahirlah Ibrahim baru di bumi ini. Mari kita korbankan Ismail kita, yang mana Ismail itu dalam bentuk jabatan, dalam bentuk harta kekayaan, dan lain sebagainya. Hari ini saatnya kita berkorban demi cinta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.